Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azizatul Kamilia, peserta pelatihan dasar CPNS golongan 3, angkatan 178, tahun 2020 dari Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dengan nomor NDH 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil kegiatan aktualisasi saya yang dilakukan kurang lebih selama 4 minggu, yaitu pada 16 Februari 2020 sampai 15 Maret 2020 tentang penggunaan media video sebagai upaya meningkatkan pengetahuan Ibu Nifas tentang perawatan dan tanda bahaya nifas di ruang mawar RSUD Bangil. Latar belakang mengapa saya mengambil judul ini adalah karena angka kematian ibu merupakan indikator derajat kesehatan suatu bangsa, di mana pada tahun 2015, angka kematian ibu di Indonesia mencapai 305 per 100.000 kelahiran hidup. Meskipun angka ini turun dibandingkan tahun 2012, namun angka ini masih jauh dari target SDGs atau Sustainable Development Goals 2030, yaitu di bawah 70 per 100.000 kelahiran hidup. Di RSUD Bangil sendiri pada tahun 2019 terdapat 5 kematian ibu yang seluruhnya terjadi pada masa nifas. Salah satu peran bidan adalah memberikan asuhan kebidanan dan edukasi yang efektif kepada ibu nifas. Dengan metode pemberian edukasi yang kurang efektif akan menyebabkan pengetahuan ibu nifas tentang perawatan dan tanda bahaya nifas menjadi kurang, sehingga kesadaran akan kesehatan masa nifasnya rendah, yang otomatis akan meningkatkan morbiditas dan mortalitas ibu. Sehingga saya mengubah metode pemberian edukasi yang tadinya konvensional menggunakan ceramah dan media cetak menjadi menggunakan media audiovisual, sehingga nanti diharapkan pengetahuan ibu nifas tentang perawatan dan tanda bahaya nifas meningkat, yang nantinya akan membuat kesadaran tentang kesehatan masa nifasnya meningkat dan otomatis nanti akan menurunkan angka kematian ibu. Namun sebelum itu, saya mengangkat 7 isu permasalahan di lingkungan kerja saya. Dari ketujuh isu tersebut, kemudian saya seleksi menggunakan metode AKPL dan didapatkan 3 isu yang memenuhi syarat untuk kemudian diseleksi menggunakan metode USG, yaitu kurangnya pengetahuan ibu nifas tentang perawatan dan tanda bahaya nifas, rendahnya kepatuhan petugas dalam melengkapi rekam medis, serta kurangnya pengetahuan ibu nifas tentang alat kontrasepsi pasca persalinan. Kemudian ketiga isu tersebut saya nilai dengan menggunakan metode USG dan didapatkan isu terpilih dengan total nilai tertinggi adalah kurangnya pengetahuan ibu nifas tentang perawatan dan tanda bahaya nifas. Sehingga gagasan pemecahan isunya adalah penggunaan media video sebagai upaya meningkatkan pengetahuan ibu tentang perawatan dan tanda bahaya nifas di RSUD Bangil. Kemudian kegiatan pertama adalah melakukan konsultasi dengan mentor. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 18 dan 24 Februari 2020 serta tanggal 9 Maret 2020 di RSUD Bangil dan media sosial atau WhatsApp. Hasil capaiannya adalah terlaksananya konsultasi dengan mentor dan mendapatkan saran serta persetujuan dari mentor, sehingga nantinya kegiatan aktualisasi berjalan dengan lancar. Kemudian, kegiatan yang kedua adalah melakukan konsultasi dengan Kepala Ruang Mawar. Waktu pelaksanaannya adalah tanggal 24 Februari 2020 di Ruang Mawar RSUD Bangil. Hasil capaiannya adalah mendapatkan masukan kegiatan penyuluhan menggunakan video di Ruang Mawar. Kemudian kegiatan yang ketiga adalah melakukan konsultasi dengan coach. Waktu pelaksanaannya adalah tanggal 2 Maret 2020 di media sosial atau WhatsApp. Hasil capaiannya adalah mendapatkan arahan dan saran terkait kegiatan implementasi dan evaluasi sehingga kegiatan tersebut berjalan dengan lancar dan optimal. Kemudian kegiatan yang keempat adalah melakukan koordinasi dengan tim PKRS. PKRS adalah tim promosi kesehatan rumah sakit yang berwenang dalam bidang promosi kesehatan di rumah sakit. Waktu pelaksanaannya adalah 24 Februari 2020 dan tanggal 27 Februari 2020 di ruang akreditasi Rumah Sakit
Umum Daerah Bangil. Hasil capaiannya adalah mendapatkan arahan dan masukan terkait kegiatan penyuluhan sehingga berjalan secara kondusif dan tidak mengganggu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Bangil. Kemudian, kegiatan yang kelima adalah menyusun SAP atau Satuan Acara Penyuluhan dan Video Penyuluhan. Satuan Acara Penyuluhan disusun untuk membentuk suatu konsep penyuluhan sehingga nantinya penyuluhan berjalan sesuai dengan rencana. Waktunya dilaksanakan pada 17-28 Februari di Ruang Mawar RSUD Bangil. Hasil capaiannya adalah terbentuknya konsep penyuluhan atau SAP, tersusunnya video penyuluhan, dan tersusunnya lembar evaluasi untuk penyuluhan. Kemudian kegiatan yang keenam adalah melakukan konsultasi dengan dokter spesialis obgyn atau dokter spesialis kandungan. Waktu pelaksanaannya adalah 25-26 Februari 2020 di Ruang Mawar RSUD Bangil dan media sosial. Hasil capaiannya adalah mendapatkan masukan dan persetujuan terkait konten video penyuluhan sehingga nanti isinya dapat diaplikasikan dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian, kegiatan yang ketujuh adalah melakukan penyuluhan Ibu Nifas dengan media video yang telah dibuat. Waktu pelaksanaannya adalah tanggal 2-3 Maret 2020 di Ruang Mawar RSUD Bangil. Dan hasil capaiannya adalah terlaksananya penyuluhan dengan media video yang telah dibuat sesuai dengan rencana di SAP tadi. Selanjutnya adalah kegiatan 8, yaitu mengevaluasi pengetahuan Ibu Nifas setelah diberikan penyuluhan. Waktu pelaksanaannya adalah tanggal 2-4 Maret 2020 di Ruang Mawar RSUD Bangil. Hasil capaiannya adalah mendapatkan nilai pretest dan posttest, serta didapatkan hasil analisis data sebagai evaluasi hasil penggunaan video. Dari grafik pertama dapat kita lihat bahwa terjadi peningkatan nilai rata-rata antara pretest dan posttest yang awalnya 44,78 menjadi 69,13. Pada grafik peningkatan nilai pretest dan posttest juga dapat kita lihat bahwa dari responden nomor 1 atau peserta nomor 1 sampai 23 seluruhnya mengalami peningkatan nilai dari pretest ke posttest. Selanjutnya adalah kegiatan 9, yaitu menyusun laporan hasil kegiatan aktualisasi. Waktu pelaksanaannya adalah tanggal 5-12 Maret 2020 di RSUD Bangil. Hasil capaiannya adalah tersusunnya laporan hasil aktualisasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Kesimpulannya ada 3. Yang pertama adalah ada peningkatan pengetahuan Ibu Nifas dengan dibuktikan oleh peningkatan rata-rata nilai pretest dan posttest. Seluruh Ibu Nifas yang menjadi peserta penyuluhan pengetahuannya meningkat. Kemudian, penggunaan video sebagai media penyuluhan dapat meningkatkan pengetahuan Ibu Nifas. Ide tersebut memiliki asas manfaat seperti meningkatkan pengetahuan Ibu Nifas tentang perawatan dan tanda bahaya nifas serta meningkatkan kualitas pelayanan Ibu Nifas di RSUD Bangil. Selanjutnya adalah saran. Yang pertama adalah penggunaan video sebagai media penyuluhan dilaksanakan oleh ruang mawar serta diketahui oleh kepala ruangan. Yang kedua, penggunaan video sebagai media penyuluhan kepada Ibu Nifas perlu dikembangkan dan diketahui oleh tim promosi kesehatan rumah sakit. Selanjutnya, perlu adanya penyediaan sarana dan prasarana untuk promosi kesehatan dengan media video di tiap ruangan di RSUD Bangil. Komitmen diri. Saya, Azizatul Kamiliyah, Bidan Ahli Pertama RSUD Bangil Kabupaten Pasuruan, dengan ini berkomitmen untuk melaksanakan tugas jabatannya dengan mengaktualisasikan nilai aneka, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu dan anti korupsi. Saya akan melayani masyarakat dengan penuh tanggung jawab demi memajukan bangsa dan negara dengan menjunjung tinggi etika yang baik serta mengedepankan mutu pelayanan secara bersih, jujur dan adil sehingga menjadi seorang bidan yang profesional. Terima kasih, demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.